Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakilah Devia Putri. Saya dari tingkat 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang SPSS binomial dan chi-square. Baiklah, di sini kita akan mengerjakan SPSS binomial terlebih dahulu. Jadi ini data-data yang akan saya gunakan dalam mengerjakan SPSS binomial. Langsung saja kita ke bagian analyze, kemudian ke non-parametric test, selanjutnya ke legasi dialog, kemudian pilih yang binomial. Nah, kemudian ini yang bagian hasil kita pindahkan ke variabel list, kemudian cut point-nya kita tulis 50. Baiklah, jadi ini adalah hasil yang kita dapatkan dari uji tes binomial tadi. Kemudian kita langsung saja ke dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusannya yang pertama yaitu jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, artinya H0 ditolak dan HA-nya diterima. Yang kedua, jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, artinya H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Rumusan hipotesisnya untuk H0 itu artinya tidak ada hubungan antara responden dengan hasil. Yang HA-nya artinya adalah ada hubungan antara responden dengan hasil. Untuk uji hipotesisnya yaitu H0 ditolak jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Nah, dari data yang kita peroleh, nilai sig kita itu adalah 0,000. Karena nilai sig kita itu 0,000 itu kan lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak atau tidak ada hubungan. Jadi kesimpulannya, karena nilai sig kita 0,000 itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti tidak ada hubungan antara responden dengan hasil. Selanjutnya kita masuk ke chi-square. Ini yang untuk bagian TP-nya kita rubah menjadi 1 untuk pengetahuan kurang, 2 pengetahuan sedang, dan 3 pengetahuan tinggi. Untuk pendidikannya itu yang 1 dasar, 2 menengah, dan 3 tinggi. Untuk jenis kelamin, 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Untuk pekerjaannya, 1-nya ASN, 2 IRT, 3 wira swasta, dan 4 petani. Selanjutnya kita ke analyze, kemudian descriptive statistics, kemudian ke cross tab. Nah, untuk TP-nya itu kita taruh di kolom pertama dan yang 3-nya di kolom kedua. Selanjutnya chi-square-nya kita contreng seperti ini. Baiklah, jadi ini adalah hasil yang kita dapatkan dari chi-square tadi. Kemudian yang ini adalah hasil untuk tingkat pengetahuan dikalikan dengan pendidikan. Nah, ini adalah tabel chi-square-nya. Selanjutnya untuk rumusan hipotesisnya yaitu H0 artinya tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan pendidikan responden. Untuk HA-nya itu artinya ada hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan pendidikan responden. Untuk dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, artinya H0 ditolak dan HA diterima. Yang kedua, jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05, artinya H0-nya diterima dan HA-nya diterima. Uji hipotesisnya, berdasarkan tabel kita yang tadi, didapatkan nilai signifikannya sebesar 0,668. Ini bisa kita lihat, nilai sig-nya itu yang ini. Karena nilainya itu lebih besar dari 0,05,
artinya HA-nya ditolak atau berarti tidak ada hubungan. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa HA ditolak yang artinya tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan pendidikan responden. Selanjutnya, untuk tingkat pengetahuan dikalikan dengan jenis kelamin, rumusan hipotesisnya adalah H0 artinya tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan jenis kelamin responden. HA artinya ada hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan jenis kelamin responden. Maka dasar pengambilan keputusannya, jika nilai SIG-nya lebih kecil dari 0,05 artinya H0-nya ditolak dan HA diterima. Dan jika lebih besar dari 0,05 artinya H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Jadi berdasarkan tabel kita yang tadi didapatkan nilai SIG-nya itu 0,336. Itu kan lebih besar dari 0,05, maka HA-nya ditolak atau tidak ada hubungan. Kesimpulannya, karena HA-nya ditolak, itu berarti tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan pendidikan responden. Selanjutnya, untuk tingkat pengetahuan dikalikan dengan pekerjaan. Jadi ini adalah tabel chi-square-nya. Rumusan hipotesisnya, H0 itu artinya tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan pekerjaan responden. HA artinya ada hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan pekerjaan responden. Maka dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 artinya H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Dan jika lebih besar, maka artinya H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Dari tabel kita didapatkan nilai SIG-nya itu sebesar 0,576. Karena nilai 0,576 itu lebih besar dari 0,05, maka HA-nya ditolak atau artinya itu tidak ada hubungan. Maka kesimpulannya, jika HA ditolak, itu berarti tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan pendidikan responden. Baiklah, sekian penjelasan SPSS binomial dan SPSS chi-square dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.